Jadi tadi ditanya Bu Ketua, bagaimana komunikasi dengan BGN? Jawaban Bapak muter-muter. Kami bisa nyimpulkan bahwa selama ini komunikasinya nggak berjalan dengan baik, Pak. Padahal kemarin waktu pejabat istana datang ke BPOM kan mengatakan bahwa BGN dan BPOM itu dua sisi gunting gitu loh. Saya setuju dengan itu. Langsung dari Badan POM yang dari puluhan miliar yang kita siapkan yang disetujui yang tersedia cuma 2,9 miliar. Ini tentu kenyataannya cukup mengharukan. Nah, kemudian yang kedua, anggaran yang berikutnya kita harapkan dari usulan anggaran kami yang 196 miliar, ternyata anggaran tersebut ada kewajiban untuk mengembalikan ke bendahara umum negara. Artinya kan itu terpotong, tidak bisa kami lakukan. Kemudian skema berikutnya yang kami untuk memperjuangkan dukungan kami secara maksimal terhadap program prioritas MBG itu, kami melakukan harapan lewat swakelola. Swakelolanya yang awalnya kita dan disetujui Komisi 9 waktu itu adalah 700 miliar, sekarang tinggal 675 miliar. Dan sampai detik ini, anggaran yang 675 miliar itu belum bisa kita lakukan karena kami masih menunggu tahapan berikutnya. Jadi dalam konteks program untuk mendukung makan bergizi gratis, tentu kita harus lakukan cara yang lebih spesifik supaya tupoksi kami dalam program makan bergizi gratis ini bisa tetap terjalankan. Nah, apa yang kami lakukan adalah tentu melaksanakan apa yang kami miliki, yang semaksimal yang kami bisa lakukan. Contoh paling konkret, kami punya, karena berdasarkan peraturan Presiden nomor 115, kita punya tupoksi di beberapa pasal, memang itu pengawasannya Badan POM. Oleh karena itu kami lanjut ke tahap awal penyiapan SPPI-nya. SPPI-nya itulah kami punya tenaga sangat ahli, kompeten 900 orang di seluruh Indonesia. Oleh karena itu kami melibatkan dalam hal proses pendidikannya, yaitu sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang akan melaksanakan itu, dan kami sudah melatih sebetulnya 30.000 lebih, tepatnya 32.000 lebih. Ini sekaligus menjawab bagaimana, dan kita harapkan 32.000 lebih kader-kader ataupun orang yang telah kita latih itu yang menjalankan tugas ke bawah. Nah, tetapi di lain sisi tentu Badan POM punya kewajiban, bukan hanya sekedar melatih. Kita harus punya tanggung jawab untuk mulai dari pengetesan, memastikan yang sampai ke penerima manfaat itu betul-betul produknya aman. Dan oleh karena itu kami lakukan pola berikut untuk sambil menunggu anggaran yang turun. Ya, yang kita harapkan sekarang tinggal dari swakelola ini, yang jumlahnya 675 miliar itu supaya bisa lebih cepat. Ya, sambil menunggu itu kami lakukan tentu sweet spot dalam bentuk laboratorium-laboratorium kami yang jumlahnya 76 se-Indonesia, ditambah ada 2 di pusat, itu akan melaksanakan untuk bahan-bahan yang memang dibutuhkan, termasuk berbagai macam faktor yang terjadi, misalnya kejadian luar biasa yang memang kita harus akui memang kejadian luar biasa cukup banyak. Tentu kita mau tahu bagaimana, apa penyebabnya sampai terjadi keracunan itu. Izin Bu Ketua, saya izin pendalaman sedikit ya. Silakan, Ya. silakan. Jadi Pak Kepala, saya mau nanya, selama ini berarti tidak ada melakukan sampling ya sebelum kejadian, bukan pasca kejadian, tapi pra kejadian. Artinya secara random BPOM mendatangi SPPG mengambil sampel gitu untuk ngetes apakah yang disajikan itu layak, aman gitu. Pernah nggak dilakukan itu?
Masuk nggak dalam programnya Badan POM? Tentu secara jujur kami katakan itu belum kami lakukan karena anggarannya belum ada. Untuk melakukan sampling kami belum, karena kan itu sampling itu setelah kita ambil, kita juga membutuhkan anggaran untuk pemeriksaan dan sebagainya, dan itu belum ada. Jadi sampai sekarang belum kita lakukan Izin, itu. Bu Ketua. Artinya, Ya, Pak Ketua, sorry, Pak Ketua. Jadi artinya dari rapat kita di bulan Oktober yang lalu, ketika kita semua bersama-sama memutuskan bahwa Badan POM terlibat aktif dalam penyelenggaraan program MBG dari hilir ke hulu, itu tidak banyak perubahan lah intinya sampai saat ini, karena anggarannya tidak tersedia. Gitu ya Pak? Ya. Coba. Izin pimpinan, boleh sekalian biar Saya dijawab. persilakan. Mungkin bisa disampaikan juga sebenarnya seperti apa sih komunikasi Badan POM bersama dengan Badan Gizi Nasional terkait dengan koordinasi yang dilakukan. Sejauh mana fungsi Badan POM untuk bisa mengawal program MBG ini? Jangan sampai jadi simpang siur juga bahwa ya memang nggak ada pembicaraan bahwa Badan POM yang melaksanakan uji sampling atau seperti apa gitu. Coba ini juga